分雷剑。乘风，我来帮。快！Setelah sebelumnya kita lihat bahwa Chen Feng berhasil membelikan Yu-Er sebuah cambuk dan ia mendapatkan banyak batu roh dari taring ular darah hitam yang ia lelang sebelumnya. Kemudian Chen Feng dan Yu-Er pun berniat untuk pergi dari tempat tersebut. Dan setelahnya Chen Feng merasakan bahwa ada seseorang yang mengikutinya, disusul dengan sebuah serangan yang tiba-tiba hampir saja membunuhnya. Dan ternyata yang melakukan hal tersebut adalah Qin, orang yang mengacau saat acara pelelangan di episode sebelumnya. Dan alasan tersiratnya melakukan hal itu pada Chen Feng adalah karena ia kesal telah mengeluarkan banyak uang untuk membeli lempengan besi karena Chen Feng. Dan ia berniat merebut cambuk yang baru didapatkan oleh Yu-Er untuk ia berikan pada adik perempuannya. Dan tentu saja pertarungan tak bisa dihindari lagi, apalagi musuhnya ada dalam ranah tingkat ke-7. Jual beli serangan pun terjadi di sana dengan mengeluarkan kekuatannya masing-masing. 拜你所赐，花了这么多灵石买了一块。让我好难缠啊！师姐，他的实力可能……死吧！ Yu-Er pun terkena sebuah serangan yang sontak membuat Chen Feng berambisi untuk mengalahkan Qin agar mereka bisa pulang dengan selamat. Setelahnya ia mengeluarkan pedang yang ia dapatkan dari pavilion untuk melawan Qin yang dengan keluarnya pedang tersebut kemudian cuaca yang cerah seketika mendung. Namun tiba-tiba sebuah serangan tak terduga berhasil membuat Qin seketika tersungkur dan pingsan. Dan yang melakukan hal itu adalah Duang Lin, yaitu orang yang telah membeli taring ular darah hitam yang Chen Feng lelang di episode sebelumnya. 后天老夫之前欠你一个人情，算是还清了。 Dan alasan Duang Lin melakukan itu adalah karena Chen Feng telah memberitahunya tentang lokasi tulang ular darah hitam dan karena itu ia pun merasa berhutang budi padanya. Kemudian ia mencoba menyadarkan Yu-Er yang pingsan dan memberikan tas yang sama seperti yang Chen Feng punya yang di dalamnya terdapat sebuah ramuan untuk menyembuhkan Yu-Er. Yang kemudian ia pergi dari sana dengan membopong Qin yang merupakan seorang tuan muda dan ia tak akan membiarkannya mati begitu saja. Singkat cerita sampailah Chen Feng di kediaman Paman Han yang lalu Chen Feng melaporkan semua kejadian yang ia alami sebelum dan sesudah pelelangan dan ternyata Paman Han sangat mengetahui tentang Dong Fang Lin yang merupakan orang yang sedikit gila saat masih muda. Namun ia ternyata seorang alkemis jenius. Sementara Qin ternyata Paman Han juga mengetahui tentangnya. Dan ia terkejut mendengar Qin yang ternyata sudah mencapai tahap ke-9. Chen Feng lalu mencoba mengetahui fungsi sebenarnya dari lempengan besi tersebut. Yang kemudian ia menyadari lempengan besi yang sama seperti yang baru ia dapat ternyata adalah sepasang lempengan yang seolah terpisah dan sangat cocok ketika disatukan. Dan setelahnya tibalah hari kompetisi pertarungan Chen Feng kembali. Dan ternyata lawannya adalah Su Xiaoyu yang sebelumnya ia datang ke kediaman Chen Feng dengan baik-baik dan meminta agar Chen Feng tak terlalu serius saat bertarung. Dan setelahnya wasit memberikan aba-aba, kemudian pertarungan antara mereka pun dimulai. Oh, 你这个小食指很不错嘛。外宗大比第3轮第30。
Su Xiaoyu terlihat tak mampu menghalau serangan dari Chen Feng. Dan kemudian tetua sekte dan para penonton sedikit membicarakan tentang Chen Feng yang terlihat hebat. Chen Feng lalu mencoba membantu Su Xiaoyu berdiri, namun tiba-tiba Su Xiaoyu ingkar janji dengan menyerang Chen Feng menggunakan medali giok api hitam hingga Chen Feng tersungkur. Paman Han mencoba menyelamatkan Chen Feng, namun sayangnya peraturan tertulis tak boleh ada yang ikut campur dalam pertandingan sekte luar. Su Xiaoyu yang telah dipercaya Chen Feng ternyata ia licik dengan melakukan hal tersebut. Dan kemudian ia mencemooh Chen Feng dengan mengatakan ia sampah. Sontak Chen Feng pun bangun dan menyerang Su Xiaoyu dengan pedangnya hingga Su Xiaoyu terluka. Namun sang wasit bersikap tidak sportif dengan menghalau serangan dari Chen Feng. Padahal saat Chen Feng akan dihabisi oleh Su Xiaoyu, sang wasit hanya diam saja. Dan karena hal itu, tetua Chen Guyun pun turun tangan untuk mengatasi kecurangan tersebut dan memenangkan Chen Feng dalam pertandingan kali ini. 卑鄙！ 宫门规矩，任何人都不得干涉。接他！真以为我要结交你？没有师傅的低贱弟子，真是委屈你了。住手！跟我去刑堂走一趟。你滥用私权，上！我对你很失望。 Singkat cerita, sang wasit kembali melakukan kecurangan dengan memberikan sebuah senjata yang nantinya harus Mubai gunakan saat melawan Chen Feng. Namun Mubai berkata ingin melawan Chen Feng dengan adil. Yang kemudian Paman Han menjelaskan tentang Mubai yang ternyata kemampuannya tak bisa diragukan lagi. Yang mana ketika ia masih kecil, ia sudah sampai pada tahap kelima. Namun sayangnya Mubai telah salah pergaulan dengan berkumpul bersama orang-orang jahat dan licik yang kini seolah menjadi musuh abadi dari Chen Feng. Dan sang paman berpesan agar Chen Feng dalam keadaan apapun jangan sampai meniru tindak tanduk dari Mubai. 这是苏太上给的冻结丹，想跟陈峰堂堂正正的打一场，你没事吧？慕白呀、你认识他？以前我见小小年纪便到了后天五重，日后无论遇到什么情况，切不可走上杨慕白。 Mubai kemudian berdiri di bawah derasnya air hujan untuk mengingat masa mudanya yang kelam dahulu. Yang pada saat itu ia mencoba melindungi seorang wanita dari Sun Er, namun yang terjadi malah sebaliknya, yaitu ialah yang disiksa oleh Sun Er. Yang meskipun ia melaporkan hal tersebut pada tetua atau wasit yang tadi kita lihat, tetap saja tak ada satupun yang memperhatikan keluhannya. Hingga kini wanita yang dulu berusaha ia selamatkan tersebut sudah hilang ingatan dan menjadi orang dengan gangguan jiwa. 住手！喂，什么人？敢管本少爷的事，才是……就这点实力还逞英雄？睁开眼看看清楚！娘亲，竟死在孙家后，他隔段时间就在那棵树下发火。 Singkat cerita, hari pertarungan pun tiba, dan yang akan bertarung kini adalah Mubai melawan Chen Feng. Momen ini cukup mengesankan bagi saya pribadi, karena ketika wasit telah memberikan aba-aba untuk bertanding, tiba-tiba Mubai memuji Chen Feng yang telah berhasil mengalahkan Su Xiaoyu dengan adil. Dan ia mengatakan bahwa meskipun ia kuat, namun ia tak akan pernah bisa untuk mengalahkan Mubai seperti Chen Feng. Karena selama ini ia selalu tertindas oleh Su Xiaoyu, karena ia bernasib sama seperti Chen Feng yang hidup miskin dan selalu ditindas. Dan kini ia telah muak dengan semua hal tersebut, dan seketika ia pun mengaku kalah dari Chen Feng dengan tanpa bertanding terlebih dahulu. Paman Han, para tetua dan wasit pun sangat terkejut akan hal tersebut, yang kemudian akibat dari kerendahan hatinya dan kedewasaan pikirannya membuatnya tiba-tiba naik pada ranah kultivasi ke tingkat berikutnya. Sang wasit marah pada Mubai karena ia juga berpihak pada Su Xiaoyu. Namun Paman Han menghentikannya
dan akan membawanya pada Nyonya Chen yang sepertinya sang wasit akan menerima hukuman yang sangat berat.陈师弟是不是人之间的差距？与前几日擂台上的壮举，苏少游，比起我，你更有资格进。在下很佩服，这一场我认输。知道自己在做什么吗？清堂长老知法犯法，希望下次我们能堂堂正正的比试一场。 Dan setelah sebelumnya Mobile mengakui kekalahannya pada Chen Feng karena ia sudah muak pada orang-orang yang telah menindasnya, kini Chen Feng mempunyai lawan yang baru namun sangat kuat. Chen Feng terlihat sedang berdiri di arena dan menunggu lawannya tersebut. Dan sesaat kemudian datanglah lawannya yang dirumorkan sangat kuat bernama Ran Changling. Hingga para tetua yang membenci Chen Feng optimis Ran Changling akan mengalahkan Chen Feng. Wasit yang curang kini telah diganti dengan wasit yang baru, tapi keduanya sama-sama membenci Chen Feng. Ran Changling mengatakan jika ia kalah dalam 3 serangan, ia akan mengaku kalah. Chen Feng pun menggertaknya dengan mengatakan jika ia kalah dalam sekali serangan, ia akan mengaku kalah. Dan pertarungan yang sepertinya akan sengit pun dimulai. 不拜你，算我输。大话谁不？军长如何？尽管放马过。拎的一块垫脚石罢了。一招过去了。小。 Kemudian Chen Feng mengeluarkan pedang Kui Sui, peninggalan gurunya yang diberikan oleh pamannya pada Chen Feng, untuk ia gunakan melawan Ran Changling. Dan sesaat kemudian Ran Changling akan mengeluarkan tapak salju yang merupakan jurus andalannya. Kemudian Chen Feng mengeluarkan teknik pedang hujan bunga guna mengimbangi ulti dari Ran tersebut. Dan saat Ran menggunakan tapak saljunya, Chen Feng menghalau serangan tersebut menggunakan tapak hujan bunga. Karena ketidaktahuannya dan juga kesombongannya, Ran Changling kemudian meremehkan kekuatan yang sangat berbahaya tersebut hingga ia terkapar dan tak mampu untuk berdiri.这是 雨落飞花，该我了，冉长陵。 Para wasit dan tetua sombong tersebut pun pergi dari arena karena kekalahan orang-orang yang mereka percayai akan mengalahkan Chen Feng, namun kesemuanya telah kalah telak dari Chen Feng. Kemenangan tersebut pun diiringi dengan teriakan penonton dan juga kebahagiaan dari Chen Feng beserta Paman Han. Namun Chen Feng merasakan sedikit cedera dan kemudian ia berhasil menyembuhkan luka-lukanya dengan kekuatannya sendiri. Dan kini Chen Feng tinggal menunggu babak final saja untuk memasuki sektor dalam. Lalu siapakah yang akan Chen Feng lawan nantinya? Tentunya musuhnya kali ini sudah pasti sangat kuat dengan berbagai pengalamannya hingga ia masuk ke babak final untuk melawan Chen Feng. Dan siapakah lawannya tersebut? Jawabannya akan kita lihat pada episode berikutnya. Maka dari itu jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan juga subscribe agar tak ketinggalan video-video dan episode terbaru dari Donghua-Donghua lainnya yang akan saya bahas nantinya. Seperti biasa, terima kasih dan juga matur sakalangkong.